Halo, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai Capital Market Research and the Efficient Market. Dan ini adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Untuk yang pertama, Philosophy of Positive Accounting Theory. Teori positif dikeluarkan untuk memahami fenomena-fenomena akuntansi dengan mengamati kejadian secara empiris, dan hasil pengamatan tersebut digunakan untuk membuat prediksi kejadian di masa akan datang. Teori akuntansi positif didasarkan atas beberapa asumsi mengenai perilaku individu. Di antaranya, yang pertama, para manajer, investor, dan leader merupakan orang-orang yang rasional, menginginkan adanya keuntungan dari sisi finansial. Lalu yang kedua, manajer bisa memilih metode akuntansi yang secara langsung memaksimalkan kepentingan pribadinya atau merubah kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan dan produksi yang secara tidak langsung menyejahterakan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, manajer memaksimalkan nilai perusahaan. Lalu yang selanjutnya, Strength of Positive Theory. Teori ini bisa menghasilkan hipotesis melalui pengujian empiris. Selanjutnya, memberikan pemahaman tentang bagaimana dunia ini bekerja dan bukan menggambarkan bagaimana dunia ini sebaiknya bekerja. Lalu, dalam penelitian pasar modal, memberikan pemahaman mengenai kaitan antara akuntansi dan harga saham. Lalu, berusaha memberi pemahaman mengenai kaitan antara informasi akuntansi, manajer perusahaan dan pasar, serta menganalisa hubungannya. Scope of Positive Accounting Theory. Pengembangan teori akuntansi positif ada dua tahap. Yang pertama, penelitian mengenai dampak akuntansi dan perilaku dalam pasar modal. Data tahap ini tidak dijelaskan mengenai praktek akuntansi, melainkan hubungan antara pengumuman data akuntansi dan reaksi harga saham. Lalu yang kedua, berusaha menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi dalam perusahaan. Fokusnya ada dua. Yang pertama, usaha untuk menjelaskan apakah perusahaan menggunakan metode akuntansi tertentu untuk alasan oportunistik. Contohnya, memindahkan kesejahteraan milik pemegang saham ke tangan manajer. Perspektif mengenai oportunistik ini sering disebut ex post. Yang kedua, mengasumsikan perusahaan memilih praktek akuntansi untuk alasan efisiensi, sehingga kebijakan akuntansi ditetapkan sebagai ex ante untuk menurunkan biaya kontak antara perusahaan dan pemegang saham. Capital Market Research and Efficient Market Hypothesis. Yang pertama, penelitian pasar modal yang secara khusus penting terhadap teori akuntansi positif. Ada studi yang berusaha menentukan dampak perilisan informasi keuangan terhadap return saham. Lalu ada juga studi yang memikirkan efek dari perubahan kebijakan akuntansi terhadap harga saham. Yang kedua, sebagian besar penelitian mengenai hal ini mengarah pada satu paradigma ekonomi, Efficient Market Hypothesis atau EMH. Yang ketiga, dalam pasar modal yang bersaing, biaya margin informasi sama dengan pendapatan margin. Lalu yang keempat, definisi pasar efisien yang menggambarkan sepenuhnya informasi yang tersedia didasarkan atas asumsi tidak ada biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas. Informasi disediakan secara cuma-cuma bagi seluruh peserta pasar dan ada perjanjian mengenai dampak informasi saat ini terhadap harga sekarang dan pendistribusian harga pada masa yang akan datang. Yang kelima, ada 3 macam informasi, yaitu WEAC, di mana harga sekuritas saat ini
hanya mencerminkan harga masa lalu. Ada yang kedua, semi-strong, di mana harga sekuritas saat ini menunjukkan segala informasi yang tersedia selain dari harga masa lalu. Dan yang terakhir ada strong, di mana harga sekuritas menunjukkan seluruh informasi, termasuk informasi yang tidak dipublikasikan. Lalu yang keenam, ada bentuk informasi semi-strong adalah yang paling sesuai dengan penelitian akuntansi, karena informasi keuangan sebagai bagian dari informasi yang tersedia. Yang ketujuh, pasar efisiensi bukan berarti bahwa seluruh informasi keuangan telah disajikan secara benar atau secara tepat oleh si pengambil keputusan, melainkan menunjukkan bahwa manajer membuat keputusan manajemen yang terbaik untuk bahwa investor dapat memprediksi peristiwa masa depan dengan tepat. Yang kedelapan, pasar efisiensi dalam konteks EMH secara sederhana berarti harga sekuritas menggambarkan dampak keseluruhan atas semua informasi yang relevan, sehingga tidak bisa dan membingungkan. Yang kesembilan, sementara EMH adalah teori tentang mekanisme harga pada pasar sekuritas. Capital Market Research atau CMR adalah penelitian empiris yang menggambarkan metode statistik untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan perilaku pasar modal. Kebanyakan CMR menggunakan market model. Dan yang terakhir ada asumsi dalam market model. Yang pertama ada investor merupakan this effort. Yang kedua, return didistribusikan secara normal dan para investor memilih portofolio mereka sendiri. Yang ketiga, investor memiliki ekspektasi yang sama. Dan yang terakhir merupakan pasar sempurna. Dampak pengumuman laba akuntansi terhadap harga saham. Yang pertama, ada arah atau direction, terbagi menjadi favorable dan unfavorable. Untuk favorable, pelaporan profit yang lebih besar dibandingkan yang diprediksi. Dan untuk unfavorable, pelaporan profit yang lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Yang kedua, besaran magnitude. Sangat mungkin untuk meneliti hubungan antara besarnya perubahan yang tak terduga dari profit dan abnormal return. Teori ini mendasari pengujian bahwa apabila profit diumumkan mengandung suatu informasi, maka besarnya abnormal return dapat dikaitkan dengan besarnya profit yang tak terduga. Yang ketiga, asimetri informasi dan ukuran perusahaan. Semakin kecil perusahaan, semakin banyak informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Penelitian ini menunjukkan profit yang diumumkan perusahaan pada industri tertentu akan berpindah melalui industri tersebut. Yang keempat, ada magnitude of profit realized from other firms. Penelitian ini mengenai pasar modal lainnya dan telah meneliti bahwa tidak hanya kecermatan menanggapi return perusahaan terhadap pengumuman, tetapi juga return atas pengumuman profit perusahaan lain. Yang kelima, ada volatilitas, yaitu menggunakan indeks alternatif atas informasi yang terkandung dalam profit yang diumumkan. Salah satunya abnormal return. Teori ini mendasari jika pada profit diumumkan mengandung suatu informasi, maka bisa diperkirakan perubahan harga saham yang lebih besar pada tanggal pengumuman. Dan yang terakhir, Association Study and Earning Response Coefficient atau IRC, penelitian yang mengukur dampak terhitung akuntansi terhadap harga saham. Tujuannya untuk menguasai dampak dari variabel akuntansi dan informasi yang lebih luas dan menunjukkan return sekuritas dalam jangka panjang.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Earning Response Coefficient atau ERC yang pertama, resiko ketidakpastian, yang kedua kualitas audit, yang ketiga industri, yang keempat tingkat bunga, dan yang kelima financial leverage. Selanjutnya mengenai trading strategi. Di dalam trading strategi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu post-announcement drift. Post-announcement drift terjadi ketika abnormal return berlanjut setelah pengumuman profit, sehingga kandungan informasi dari pengumuman profit itu tidak menggambarkan sepenuhnya harga saham pada saat tanggal pengumuman. Yang kedua yaitu winners or loser and overconfidence. Efek winner or loser adalah sebuah contoh anomali asosiasi jangka panjang. Efek ini menghasilkan sebuah strategi perdagangan. Saham yang menghasilkan pengembalian positif atau winner atau pengembalian negatif atau loser diurutkan berdasarkan kinerja 3 tahun terakhir dan penempatan dalam portofolio. Yang ketiga yaitu mechanistic or behavioral effect, dua hipotesis yang dikembangkan dalam cosmetic accounting. Yang pertama, mekanisme reaksi pasar untuk mengubah urutan akuntansi tanpa memperhatikan apakah mereka kosmetik atau apakah mereka memiliki implikasi arus kas, seperti pasar secara sistematis tertipu oleh perubahan akuntansi yang meningkatkan atau menurunkan profit. Yang kedua, pasar menolak perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi arus kas, yaitu pasar tidak bereaksi terhadap perubahan akuntansi selain dari peningkatan nilai sekarang dari tax saving atau efek-efek lainnya dari arus kas perusahaan. Nah, pengujian untuk kedua hipotesis ini mempertimbangkan perilaku tingkat pengembalian abnormal dan waktu berubahnya kebijakan akuntansi. Catatan untuk hipotesis no effect harus bersifat abnormal return ketika terjadi cosmetic change dalam kebijakan akuntansi karena tidak ada efek pada arus kas. Yang keempat, yaitu ada manipulating accounting numbers. Perhitungan income dengan GAAP ramai diberitakan tidak sempurna dalam mengukur economic income atau fundamental value. Ini karena standar akuntansi tidak tepat menjelaskan atau konsisten di seluruh dunia. Dampak terhadap akuntan yaitu subjektif dan budaya interpretasi dengan estimasi mereka, serta pengaturan dan manipulasi laporan keuangan sangat banyak. Dalam perspektif oportunistik, kecurangan merupakan jenis manajemen laba yang paling ekstrim dan digunakan oleh manajer untuk membohongi pengguna laporan keuangan. Yang kelima, ada detecting the quality and probability of accounting management. Kita dapat menggunakan reaksi harga pasar sebagai indikasi kualitas. Namun, penelitian oleh Sloan dan lainnya menunjukkan bahwa pasar tidak memiliki pemahaman akrual yang sophisticated dan karenanya muncul reaksi yang berlebih untuk peningkatan akrual income positif. Kemudian, reaksi analis-analis keuangan dapat juga digunakan untuk menaksir kualitas karena keahlian mereka. Namun, penelitian ini menyatakan bahwa analisis dapat bersifat bias dan berfokus pada faktor industri yang spesifik daripada variabel perusahaan yang spesifik. Laporan dan opini auditor juga dapat sebagai proksi atas kualitas, tapi hal ini diperdebatkan karena belum tentu auditor tersebut benar-benar independen. Selanjutnya, yaitu ada isu dari auditor. Menurut bukti empiris yang dibahas dalam bab ini, menunjukkan bahwa laba akuntansi memiliki kandungan informasi dan reaksi pasar terhadap akrual cenderung menjadi bias karena investor tidak muncul untuk sepenuhnya menghargai sifat pembalikan dari akrual. Ada beberapa bukti hubungan antara audit dan biaya modal. Nah, banyak juga penelitian yang meneliti hubungan antara pilihan auditor dan biaya modal dan permintaan untuk kualitas audit menghadapi masalah metodologis yang sama.
bukti dari data arsip klien yang menggunakan auditor lebih besar, cenderung memiliki biaya modal yang lebih rendah, dapat dijelaskan dalam 3 cara berbeda. Yang pertama, investor menilai baik kualitas pekerjaan audit dan atau perlindungan asuransi yang disediakan oleh auditor dan membayar lebih untuk saham atau biaya bunga yang lebih rendah. Yang kedua, perusahaan dianggap sebagai investasi yang baik karena alasan ini, dan manfaat ekonomi dari biaya modal yang lebih rendah memungkinkan manajer untuk membayar biaya yang lebih tinggi dibebankan oleh auditor besar. Dalam hal ini, biaya modal menyebabkan auditor pilihan. Yang ketiga, yaitu pemilihan auditor dan biaya modal bisa baik, disebabkan oleh faktor lain seperti kualitas manajemen perusahaan atau peluang investasi.